Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Muhrojaki, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin, dengan Ibu Fasilitator, Ibu Nofti Dewita, SPD MSI, serta pengajar praktek Ibu Evi Febrianti, SSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Video aksi nyata ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, diseminasi pemahaman konsep kunci modul budaya positif. Dan bagian 2 adalah pengalaman dan pembelajaran implementasi konsep-konsep kunci modul budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua telah meluangkan waktunya datang ke ruang rapat ini memenuhi undangan dari rekan kita dari calon guru penggerak angkatan 8 dari Pak Muhrojaki. Rangkaian acara dalam kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga nanti sambutan dari kepala sekolah, berikutnya penutup. Setelah penutup, kami berharap jangan beranjak dulu dari tempatnya, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Pak C. Untuk membuka acara ini bersama-sama, marilah kita melepaskan basmalah. Agar supaya rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Rabi Rahman Hidayat. Kepada Pak Ustaz kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata. Mudahkanlah kami dalam menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah ini dan lancarkanlah kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Kuat, berilah kami kekuatan sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami ini dengan penuh tanggung jawab dan berakhir dengan kesuksesan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Oke, untuk menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Staf SPDJ RMM kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kepada pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebahagiaan bagi kita sehingga kita berkesempatan hadir memenuhi undangan rekan sejawat kita dalam rangka sosialisasi berbagi praktik baik mengenai budaya positif dari modul 1.4 berkaitan dengan beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nilai luhur pembelajaran dan pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam bagaimana menerapkan akhlakul karimah nantinya bisa terintegrasi dari apa yang nanti disampaikan oleh teman kita terkait dengan apa yang telah beliau lakukan selama mengikuti program guru penggerak ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang saya banggakan, wabil khusus rekan kita yang saat ini mengikuti program guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Muhammad Mojaki SPD GR MPD. Dari apa yang telah beliau sampaikan ke kami beberapa waktu yang lalu, beliau berencana akan mengadakan semacam pengimbasan. Memang Bapak Ibu di program guru penggerak ini selain metode pembelajaran yang berbasis konsonan atau akronim merdeka, jadi calon guru penggerak itu berbagi praktik baik kepada rekan yang ada di sekolah. Nah, kali ini berbagi dengan rekan sejawat mengenai penerapan atau implementasi atau hasil aksi nyata yang telah beliau lakukan selama kurun waktu sebulan lebih baik. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan ini modul 1.4. Bagaimana budaya positif yang telah CGP ini lakukan terhadap kegiatan yang ada di sekolah di SMK Unggul Negeri 2 Batu Sedikan. Nah, proses pembelajaran yang berakronim merdeka mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, ya M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi konsep, R itu ruang kolaborasi, kemudian D itu demonstrasi kontekstual, kemudian E berikutnya apa Pak? Elaborasi, ya? Elaborasi dengan struktur, K itu koneksi antar materi, dan terakhir aksi nyata positif. Di kepada rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya mewakili Pak Sekolah, terima kasih Pak Mojaki telah mengundang kami, dan ini menjadi kebiasaan yang harus kita perbanyak Pak Mojaki, berbagi aksi nyata, berbagi praktik baik, karena kalau kita pakai forum lain mungkin tidak mengenal langsung, tapi kalau dengan ini kita bisa sharing. Nantinya mungkin Pak Jack akan memberikan tampilan presentasi, bisa juga memberikan contoh video Pak. Ada lagi Pak, terima kasih. Dan kepada rekan-rekan nanti kalau ada yang ingin bertanya Pak, mohon diakomodir supaya nanti kan bisa tahu langsung strategi apa, metode apa yang Bapak pakai sehingga budaya positif itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di sambutan ini. Intinya apa yang telah disampaikan Pak Mojaki itu akan menjadi referensi bagi kita, nilai plus, dan kita support beliau yang saat ini melaksanakan program pendidikan guru penggerak. Dan bagi rekan-rekan yang belum
atau nantinya akan melaksanakan pendidikan guru gerak ini sudah menjadi contoh untuk mempersiapkan nanti proses yang Bapak Ibu alami nanti akan sama seperti yang akan dilakukan oleh Pak Ajeng, dan bisa menjadi motivasi bagi yang belum mendaftar, dan kebetulan sekarang sudah membuka pendaftaran angkatan tersebut. Semoga bermanfaat. Yakinlah sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kontinu dan terus menerus, insya Allah akan menjadi nilai kebaikan bersama. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas, mohon, dan kepada Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk mengikuti paparan dari Pak Cek dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah dalam Bapak Firman SPD atas motivasi dan support-nya. Ini sangat bermanfaat Pak, khususnya bagi kami Pak yang sedang mengantri nunggu giliran. Mudah-mudahan secepatnya mengikuti iklan, dan ini kami bisa ATM ya, tadi bisa di ATM tes nantinya. Kami mau keikhlasan Pak Cek, seandainya nanti ilmunya kami curi. Oke. Dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin acara pembukaan ini juga berakhir. Untuk mengakhiri acara ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan melafazkan basmalah. Alhamdulillah Oke, selanjutnya dilanjutkan paparan oleh Bapak Murojaki selaku CGP Angkatan 8. Kepada Bapak Murojaki kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang ceria ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya. Salawat dan salam marilah kita ajukan kehadirat Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang berkenan memenuhi undangan saya dalam acara sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Perkenankan saya di depan sini bukan menggurui Bapak Ibu ya, cuma kebetulan aja pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari program Guru Penggerak untuk menyampaikan sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Mungkin di belakang banyak dari Bapak Ibu guru yang lebih hebat dari saya. Kita belajar bersama. Saya juga masih belajar, belum lulus. Kita berbagi. Mudah-mudahan dengan acara hari ini nanti kedepannya sekolah kita akan semakin maju. Ya, sebelum saya paparkan, tadi kan mungkin agak sudah ngantuk ya, tegang ya. Sementara kita refreshing dulu ya, biar nanti fokus mendengarkan paparan saya ya. Oh ya. Oke, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri dulu. Seperti kali ini cukup mudah ya. Nanti kalau saya bilang Marina, berarti saya Marina ya. Kalau saya bilang menari, boleh main-main ya. Boleh begini-begini ya. Kalau saya bilang di atas,
Bapak Ibu? Oke, coba dulu. Marina menari di atas menara. Oke? Ya, kita coba dulu. Marina di atas menari. Oke. Di atas menara Marina menari. Nah, sekali lagi ya. Banyak. Oke, sekali ya. Kalau sudah kompak kita mulai. Di atas menara Marina menari. Menari di atas menara Marina. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Jaki. Kebetulan saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin dengan fasilitator Ibu Nofti Dewita SPD MSI. Dan satu lagi pengajar praktik saya Ibu Evi Febrianti SSI. Nah, sebelum kita mulai paparan kali ini ada kesepakatan belajar Bapak Ibu ya. Boleh silakan nanti kalau ada usul bisa ditambahkan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Oke, disepakati Bapak Ibu? Lanjut. Budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut. Modul 1.4 ini berkaitan ya Bapak Ibu dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang sudah saya pelajari. Filosofi Manjara, nilai dan peran guru penggerak. Yang berikutnya fisik guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif yang sekarang saya paparkan ya. Kesemuanya ini untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk kita adalah profil pelajar Pancasila. Sebelum saya paparkan lebih lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Cukup jawab setuju, tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tidak ada yang tidak setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Alhamdulillah. Jadi tiga-tiganya setuju ya Pak Ibu. Ya, masa tidak setuju? Kenapa Bu? Tidak harus dengan hukuman.
Bapak Ibu ada yang tahu? Oh, belum. Ya. Disiplin positif. Yang pertama, untuk membentuk disiplin positif kita harus tahu perubahan paradigma. Kita ibaratkan Bapak Ibu, ini ada teori kepalan tangan. Kita mengepal benda yang sangat berharga, misalnya cincin emas atau apa ya. Kita genggam dan teman yang lain, teman D, mencoba supaya untuk berbagai cara meminta agar membukanya. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepala tangan tersebut. Apa yang terjadi? Dari dikasih, kenapa? Oh, masa. Oh, ibu sekali lain. Ya, oke, lanjut dulu. Jawabannya adalah tergantung pada yang menggenggam. Ini teori kontrol. Yang mengontrol adalah yang menggenggam. Walaupun semua tenaga kalau kita tidak yang menggenggam itu tidak dengan senang hati, dengan rela, dengan ikhlas membuka, ya, paling bisa dengan paksaan. Paksaan itu akan membuat orang menjadi sakit. Ya. Nah dulu guru beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid, ya. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Dan yang berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini anggapan kita ya. Nah, untuk sekarang nanti kita ubah. Nah, ini disiplin positif. Nah, menurut teori kontrol bahwa disiplin itu bisa diwujudkan dengan itu Bu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian modal berpikir menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan. Dan yang keempat, realitas kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, ke bawah itu nanti akan yang perilaku memenuhi tujuan nanti akan teori motivasi ya. Kemudian yang berpikir mana-mana nanti ada 5 posisi kontrol. Dan yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan membentuk yang terakhir, kita akan membentuk keyakinan kelas yang nanti akan kita wujudkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ke berikutnya. Tadi kan apa itu disiplin? Dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi kan dipaksa, dirayu, bukan mungkin ya anggapannya ya. Nah, kecenderungan umum menghubungkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin sementara ini identik dengan pemaksaan. Nah, nanti harus kita ubah. Nah, seperti menghindari ya, abumut, mulaina dan berupai. Bagaimanapun kita berdakwah, ya tetap hidayah ada di masing-masing. Hendak Tuhan yang mengubah ya, atau diri kita sendiri. Kalau dipaksa nanti hasilnya akan tidak baik. Nanti kita akan di berikutnya. Nah, nilai
nilai-nilai kebajikan, ya. Apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai ini tidak tergantung oleh bangsa, suku, lintas bahasa, agama maupun latar belakang yang lain. Nah, kalau nanti menurut undang-undang nilai-nilai kebajikan ini lebih kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ibu? Ada 6. Yang pertama beriman pertama pada Tuhan yang Maha Esa dan berhak. Ya, yang berikutnya mandiri, bernegara kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan gratis. Nah, pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Stop dulu. Nah, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan serta institusi. Lanjut dulu. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau cuma misalnya saya berangkat ke sekolah karena takut sama kepala sekolah, seperti biar tidak nyaman. Amin ya. Yang kedua, hanya bertujuan mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Wah, biar dapat hadiah, dapat ujian. Amin. Yang ketiga adalah menjadi diri sendiri atau menjadi yang diinginkan dan nilai-nilai yang dipercayai. Mudah-mudahan kita semua ada di posisi nomor 3, motivasi untuk mengajar. Amin. Nah, kalau seorang guru menemui anak-anak kita yang masih pada posisi 1 dan 2, maka kita harus mengarahkan mereka ke posisi nomor 3. Nanti ada caranya. Nah, tadi ya. 1, 2, 3. Yang 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Kalau yang ketiga motivasi internal, dari dalam diri kita, memang sadar, ya, sadar diri ya. Nah, kemudian merdeka. Merdeka menurut Gajah Bimantara adalah artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Wih, kamu harus pakai baju seragam rapi, kamu harus datang tepat waktu. Nah, kalau masih menuruti perintah, itu belum merdeka. Ya. Nah, tadi Ibu yang jawab nomor 1 dan 2 benar. Setuju? Ini jawabannya ya. Ternyata hukuman dan penghargaan sama. Ya. Penghargaan itu tidak efektif, hukuman juga. Ya. Lanjut. Nah, ini penghargaan itu sudah dihukum dengan penghargaan. Dia akan disiplin kalau diberi hadiah. Jadi bukan dari intrinsik, ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, akan mengurangi motivasi intrinsik. Nanti timbul iri dan lain sebagainya. Oh, itu dapat hadiah aku tidak. Nah, maka gimana? Nah, yang benar adalah yang ketiga. Bukan dihukum, bukan diberi penghargaan, tapi diberi lanjut. Apresiasi. Sebenarnya kita hampir sama dengan penghargaan, tapi sifatnya tidak melulu berupa barang yang mewah, tapi dihargai setiap hari. Contoh, oh si Rustina bajunya rapi terus setiap hari. Ranking 1 itu Pak.
Tapi ini diberikan kepada semua siswa. Ya. Kita beri apresiasi dia sudah melaksanakan kegiatan yang baik. Hampir sama dengan penghargaan, cuma berbeda. Kalau penghargaan bisa menimbulkan yang lain iri. Nah, ini contohnya ya, contoh apresiasi. Nah, pembukaan kemarin saya perhatikan, nah misalnya ya, nilainya adalah rasa empati yang besar, menolong murid pada saat menolong murid, satu murid menolong temannya, ya. Ya, yang lain bisa dibaca Bu ya, biar tidak lama. Ya, nah, berikut ini ada tugas. Biar nggak Bu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama kira-kira apa? Udah baca ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang berikutnya lari membeli lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up, nanti jawabannya Bu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan hitam. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa? Konsekuensi ya. Itu ya, bingung ya? Baik, kita lihat jawaban berikutnya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Yang terakhir tadi yang bingung ya. Nah, kalau mengerjakan tes, waktunya berkurang 15 menit karena terlambat. Konsekuensi. Ya. Paham ya? Ibu ya? Kita semua tepuk tangan kita semua. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Dengar Bapak Ibu ya? Tidak saya bacakan semuanya ya. Ya, nanti materi saya share ke Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih kata kuncinya, memperbaiki kesalahan, kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak tidak merasa terhukum, tapi sadar dengan sendirinya. Bapak Ibu silakan sambil dinikmati yang ada di depan ya. Boleh. Adanya Bapak Ibu ya. Kelas. Nanti mudah-mudahan kita praktekkan keyakinan kelas. Ini mumpung tahun ajaran baru, mungkin baru 1 minggu kita masuk. Nah, kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, Ibu Eni. Kalau peraturan itu sifatnya pemaksaan Pak. Ya, betul. Keyakinan timbul dari diri sendiri. Oh, pintar sekali calon cekipin ya. Betul ya. Peraturan memaksa, tidak punya SIM. Nah, aturannya pasti akan mendapat hukuman. Ada sanksinya. Ya.
timbul dari diri kita sendiri, ya. Kesepakatan guru dengan murid, ya. Contohnya begini, misal peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, biasanya kalau peraturan ada tanda dilarang, tidak, jangan, negatif. Nah, kalau keyakinan itu positif, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Iya. Biar maknanya nanti menanamkan rasa positif dari diri kita sendiri. Anak-anak nanti kita buat dari peraturan kelas kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Bukan berarti tidak memakai peraturan, ya. Agar peraturan setelah bisa terlaksana dengan baik, maka perlu keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu? Ya. Boleh silakan. Iya, beda-beda. Nanti kita, dari peraturan yang sudah ada di sekolah, nanti anak-anak kita bagikan untuk membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan mereka yang paling, misalnya saya paling bisa mampu untuk bisa datang ke tempat itu, misalnya. Nanti tulis. Nanti ditulis. Nanti kita rangkum dari sekian seluruh anak, kita jadikan keyakinan kelas. Ditandatangani oleh seluruh anak dan guru. Yang baik itu keyakinan itu dua arah, guru juga, tidak cuma siswa. Itu ya Bu ya. Nah, keyakinan kelas tadi berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan dan bentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau dalam lingkup kecil kelas, kalau lingkup besar sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek ini ya, mumpung peraturan tahun ajaran baru. Nah, diharapkan seperti ini ya. Peraturan kelas nanti menjadi keyakinan kelas. Setelah semua kelas anak menjalankan keyakinan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan positif. Nah, lingkungan positif nanti akhirnya akan menjadi budaya positif yang sepanjang masa dilaksanakan oleh warga sekolah. Nah, ini tadi ya. ABC keyakinan kelas atau peraturan. Sebelah kanan. Kenapa dulu? Ya. Kenapa Bu lulus tadi? Itu apa membenarkan ke kita yang membaca sekilas saja itu sudah menanamkan sesuatu yang positif dan menyenangkan. Ya, satu positif Bu ya. Yang berikutnya yang mensirikan bahwa itu keyakinan. Kayak nggak maksa, tapi kita tuh merasa sudah ya secara naluri kita memang senang ke situ gitu. Oke. Cenderung ke situ gitu. Ya, betul. Nah, kita lihat Bu, ada saling menyayangi. Boleh izin terima telepon nggak Pak? Boleh. Semangat. Yang di depan sedikit ada kata kami berarti ya guru dan murid. Paham ya? Nah, belajar lagi, tes lagi. Di sebelah kanan ada peraturan, di sebelah kiri keyakinan kelas. Nah, apa kira-kira keyakinan kelas yang di sebelah kiri? Coba Bu adik semuanya isi. Juga berada sekali kembalikan ke tempatnya oleh keyakinan kelas
kami akan mengembalikan ke tempatnya. Kemudian ini nilai universalnya kayaknya. Nilai universalnya apa? Tadi kan nilai universal yang tadi yang ada ini kontrol macam keselamatan, ya? yang selalu kembalikan ke tempat mandiri. Mandiri itu ya. Berikutnya Dilarang membawa barang lain. apa? Menyerah Pak. Saya Menghormati. menghormati. Kan kayaknya ya kita lihat. Berikutnya Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai di kemudian dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati, kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, kemudian penyajian atau bunuh diri dan mandiri, menggunakan masker kesehatan, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor itu ada yang mungkin atau di sini Mana? tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ati Mas SPD NSI. Kita lihat jawabannya ya. Menghormati. Ya, yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati, yang ketiga menghormati orang lain dan berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, kesehatan benar tadi ya, bergantian menggiliran menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di atas koridor, keselamatan. Nah, jadi nanti kita bisa buat yang kelas berdasarkan kata-kata yang bisa ini Ibu ya. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada yang pertama bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang mendorong perilaku kita. Nanti misalnya tidak terpenuhi, bisa melanggar nilai kebajikan. Nah, jadi kalau nanti anak melakukan kesalahan, pasti ada dasarnya. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, usahakan kita nanti bisa mengarahkan murid-murid agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, biar tidak melanggar. Yang berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada di 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita ada di mana? Mudah-mudahan ya, yang diharapkan di manajer, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau ya. Mudah-mudahan manajer. Apa kira-kira bedanya? Ayo dulu. Nah, ini yang penghukum sama pembuat rasa bersalah itu kontrol dari luar. Mengharap imbalan bisa membuat orang sukses, tapi ketergantungan karena mengharap yang benar adalah manajer, kontrol diri. Jadi kita mudah-mudahan sebagai guru ke depan adalah bertindak sebagai manajer. Latihan lagi. Ada pernyataan-pernyataan. Siapakah yang mengatakan
Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum, kata Ibu Mut. Berarti membuat rasa bersalah. Nah, kita lihat ya. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Itu ini. Apa Pak? Naik lagi ke level itu. Bukan. Tadi kan ada hukuman. Atasnya lagi? Di atas mungkum. Ya, membuat rasa bersalah ya. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Belum. Bukan. Teman. Nah, ini baru manajer. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Tidak. Memantau. Ya, kita lihat ya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat. Nah, ya. Mudah-mudahan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nah. Jadi anak yang menyelesaikan sendiri. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belum tentu benar semua dari dalamnya. Apalagi pemahaman bahasa ya. Lanjut Bu. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama, stabilitas identitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita lihat berikutnya dulu. Nah, ini menstabilkan identitas. Gurunya biasanya berkata seperti ini, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi anak yang tadi yang tubuh baru berkelahi atau apa, nah kita dinginkan dulu. Semua orang pasti bersalah kan, Bapak juga pernah bersalah. Nah, tapi hidup ini juga harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Mari kita perbaiki. Misalnya setelah baru tahap berikutnya validasi kebutuhan. Kalimatnya ada seperti ini. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi kan? Pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira nilai yang tadi dilanggar itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana, dengan peraturan kelas yang mana. Terus selanjutnya adalah bagaimana memperbaikinya dari belajar dari kesalahan. Ya, inilah segitiga restitusi. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Nah, ada mungkin tadi sudah ada yang bertanya kita bareng-bareng ya, tapi tidak memungkinkan kalau masih ada yang mau bertanya. Dan refleksi silahkan diisi refleksinya Bu, memakai HP ini alamatnya. Ya, dari sebelah linknya. Lanjut dulu. Sebelum saya akhiri, ada video yang nanti kita tonton, kita resapi. Kira-kira kaitannya dengan budaya positif yang saya tawarkan, bagaimana nanti bisa kita terapkan.
Sudah nontonnya Bu? Ya. Nah, dari video yang kita tonton tadi, kalau dikaitkan dengan budaya positif yang saya paparkan, apa kira-kira koneksinya? Silakan Ibu Serta. Hal positifnya dilakukan oleh mereka adalah gotong royong, membantu bersama agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ada yang lain? Ibu Sri mungkin? Suka India enggak? Oh Korea. Oke, ya. Betul ya. Adalah gotong royong atau kerjasama. Tadi kan hanya dilakukan oleh satu orang. Kalau satu orang nggak mampu, tapi dia tetap mau mendorong kayu itu kan. Akhirnya orang lain pun ikut membantu dan berhasil. Sama dengan budaya positif di sekolah kita, akan berhasil kalau dilaksanakan bersama-sama, berkolaborasi. Kalau cuma saya sendiri atau cuma Ibu Sri sendiri tidak mampu, maka kita sebagai seluruh warga sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita dapat terwujud. Demikian paparan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, cukup sekian. Banyak kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Yulianti SPD MSI dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Setelah mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Murrojaki CGP Angkatan 8 mengenai budaya positif yang ada di sekolah, setelah mengikuti ini saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan. Selama ini mungkin yang setelah saya terapkan di sekolah, jika anak melakukan kesalahan dan melakukan kesalahan, saya biasanya memberikan hukuman. Dan ternyata setelah mengikuti sosialisasi ini, itu tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan seharusnya untuk meningkatkan kesadaran anak itu sendiri supaya melakukan peraturan yang sudah diterapkan di sekolah, kita harus lebih banyak melakukan restitusi supaya peraturan bisa berjalan, anak-anak merasa tidak tertekan, dan akhirnya budaya positif di sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja Pak, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ma'ina SKD dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, Sumatera Selatan. Setelah mengikuti pemaparan sosialisasi materi budaya positif dari Bapak Muhammad Rojaki, saya sebagai pribadi guru memang mengakui masih sering, tidak sering sebenarnya, kadang-kadang masih menerapkan sistem hukuman kepada anak-anak didik saya. Hanya saja setelah mengikuti pemaparan dari Bapak Rojaki, selanjutnya saya akan lebih banyak menerapkan sistem pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran dari anak-anak didik saya dengan restitusi agar kedepannya lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak didik untuk berkembang lebih baik dengan budaya positif yang tentu saja ini lebih memberikan ruang lebih besar bagi anak-anak didik untuk mengembangkan potensinya, sebagaimana anak didik adalah gudang potensi dengan harus didukung oleh dari guru-guru yang selalu memberikan budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rojaki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.
Guru Bergerak Indonesia Maju. Demikianlah kegiatan sosialisasi modul 1.4 Budaya Positif di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Video selanjutnya adalah kegiatan implementasi, pengalaman dan pembelajaran, respon murid, dan refleksi CGP, serta rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.